Oke, ya. Pertama-tama terima kasih untuk satu kali lagi kesempatan melayani saudara-saudara sekalian, khususnya untuk pemuda-pemudi Permata GBKP ya, yang diselenggarakan oleh Bapas Belajar Alkitab Bareng dan Asik. Nah, ini satu nama klub belajar Alkitab yang sangat baik sekali dan menarik untuk kita simak ya. Nah, saudara, untuk kesempatan ini saya sudah siapkan materi. Kita masih bahas tentang doktrin Tritunggal, dan malam ini saya akan khusus membahas tentang teologi pengutusan dalam Injil Yohanes. Nanti saya akan kasih tahu saudara apa kaitan antara topik ini dengan doktrin Tritunggal. Memang waktu saya dihubungi oleh Pak Jet, itu ada beberapa panduan untuk materi pada malam ini. Tapi saya pikir saya masih ingin bahas tentang dasar teologis atau dasar biblikal dari doktrin Tritunggal. In fact, nanti kalau saudara perhatikan slide saya, ada dua buku di samping kanan itu ada The Essential Trinity, kemudian Trinity Without Hierarchy. Kalau saudara perhatikan itu, semua kitab di dalam Alkitab itu sebenarnya bisa dibahas tema tentang Tritunggal dari kitab-kitab itu. Nah, di Essential Trinity itu khusus membahas tentang Trinitas di dalam semua kitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi Trinitas di dalam Injil Matius, Trinitas di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas, Injil Yohanes, dan seterusnya. Artinya topik tentang The Trinity ini kalau kita mau bahas dasar Alkitabnya saja, itu memerlukan satu seri yang panjang dan bisa bertahun-tahun. Karena kita mesti bahas mulai dari Perjanjian Lama, yang mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dan itu materi yang sangat berlimpah dan sangat kaya sekali. Dan itu berarti kita tidak kekurangan dasar untuk berbicara tentang doktrin Tritunggal. Sayang sekali karena banyak hamba Tuhan, termasuk banyak pendeta, banyak pengkhotbah yang tidak baik-baik belajar doktrin, termasuk tidak mendalami tentang doktrin Tritunggal. Maka mereka pikir bahwa membahas tentang doktrin Tritunggal itu 1-2 kali cukup, dan itu mungkin sudah akan membosankan audiensnya. Padahal ini satu tema yang bisa dikatakan ada di dalam seluruh Alkitab. Jadi saudara mulai buka halaman pertama Alkitab, kitab Kejadian, saudara sudah langsung ketemu The Trinity di sana, sampai dengan halaman terakhir dari kanon Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-22. Artinya kalau orang mendalami tentang topik ini, maka dia akan mendapati bahwa ini adalah satu topik yang ada di mana-mana di dalam seluruh Alkitab, dan bukan hanya ada di dalam seluruh Alkitab, tapi menjadi presupposisi dari Alkitab. Artinya saudara tidak dapat membaca Alkitab secara masuk akal, secara make sense, terus saudara tidak mempresupposisikan doktrin Tritunggal. Nah, biasanya kalau orang bahas tentang doktrin Tritunggal, orang bahas formulasi doktrinalnya, artinya teologinya, dasar Alkitabnya, kemudian apakah Tritunggal itu masuk akal atau tidak, lalu apa relevansinya dengan kehidupan kita. Jadi itu adalah topik-topik besar di dalam pembahasan tentang Tritunggal. Saya masih di area dasar Alkitabnya. Kemudian nanti kita akan lihat kaitannya dengan formulasi doktrinalnya. Itu saya sudah bahas di dalam pertemuan yang pertama ya, bahwa Tritunggal itu kalau saudara mau ringkas, itu berarti Allah kita itu Allah yang esa, yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi Allah yang esa di dalam hakikatnya, Mia Usia, yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda, Tres Hypostasis, itu ringkasnya itu begitu. Nah, bagaimana kita melihat formulasi doktrin itu di dalam Alkitab? Itu salah satunya adalah apa yang nanti akan saya bahas malam ini, yaitu sending theology in the Gospel of John, ya, teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Nah, ini adalah satu topik yang sangat penting dan sangat menarik. Kenapa? Karena ada ironi ya terkait dengan Injil Yohanes. Kalau saudara belajar sejarah gereja, terutama kontroversi Arianisme, ada abad yang keempat yang nanti memicu konsili Nisea.
banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya argumen-argumen Arius itu terutama berasal dari dalam Injil Yohanes. Jadi ini merupakan satu ironi yang sangat besar. Ya, hari ini kalau saudara bicara dengan para ahli Alkitab, ahli Biblika yang liberal atau yang kritikal, mereka akan mengakui bahwa Injil Yohanes itu sangat jelas bicara tentang Yesus itu Allah. Ya. Misalnya kalau saudara bicara dengan Bart Ehrman, ya, Bart Ehrman itu satu ahli perjanjian baru yang sangat kritikal, yang agnostik. Dia bilang Injil Yohanes jelas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya di dalam Injil Yohanes saudara ketemu 7 ego eimi. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. Tapi bukan hanya itu juga, itu yang disebut dengan ego eimi yang punya predikat, artinya punya penjelasan. Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, jadi ada penjelasan. Tapi juga ada 7 ego eimi yang tidak ada penjelasan, yang disebut dengan ego eimi absolut, ya. Aku adalah. Itu saudara ketemu di Yohanes pasal 4 ayat 25-26, Yohanes pasal 6 ayat 19-20, Yohanes pasal 8 ayat 24, ayat 28, ayat 58, lalu Yohanes pasal 13 ayat yang ke-19, dan Yohanes pasal yang ke-18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi ada 7 ego eimi, aku adalah, dengan predikat, dan ada 7 ego eimi tanpa predikat yang disebut dengan absolut ego eimi. Jadi hanya mati itu saja adalah satu kegilaan untuk orang bilang Yohanes tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalau saudara bicara dengan para ahli event yang liberal, yang menolak Alkitab sebagai firman Tuhan hari ini, mereka akan bilang kepada saudara bahwa Injil Yohanes sangat jelas mengajarkan mengenai ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Tapi itu tidak begitu pada abad keempat. Pada abad keempat, waktu Arius muncul dalam kontroversi pertamanya dengan Bishop Alexander di Alexandria, Mesir, sebelum konsili Nicea. Waktu Arius pertama kali muncul mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, dia terutama mendapatkan argumen-argumennya dari dalam Injil Yohanes. Kalau saudara lihat di screen, saya ada satu kutipan di situ. Ungkapan subordinasi itu berarti ketundukan, lebih rendah. Ungkapan-ungkapan yang mengindikasikan subordinasi di dalam Injil Yohanes ada pada pusat, saudara perhatikan, ada pada pusat dari bidat Arian yang muncul pada paruh pertama abad keempat. Artinya Arius dan para pengikutnya terutama berargumentasi mengenai Yesus lebih rendah dari Bapa itu dengan menggunakan Injil Yohanes. Jadi kalau hari ini saudara menggunakan Injil Yohanes untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, pada abad keempat justru terbalik. Arius menggunakan Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak setara, tidak co-equal dengan Bapa. Arianisme memandang bahwa anak itu inferior. Inferior itu berarti lebih rendah dari Bapa. Berbeda pada beingnya, hakikatnya, yang diciptakan sebagai derivatif. Derivatif itu berarti sesuatu itu berasal dari yang lain. Sebagai derivatif yang memiliki hanya beberapa atribut Bapa. Atribut itu berarti sifat Bapa. Jadi menurut kutipan ini saya kutip dari Akala, ya. Menurut kutipan ini, waktu Arius berargumentasi bahwa Yesus itu tidak sama hakikatnya dengan Bapa. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dia hanya punya beberapa atribut, beberapa sifat dari Bapa. Terutama dia dapatkan itu dari dalam Injil Yohanes. Makanya Akala mengatakan, ungkapan subordinasi di dalam Injil Yohanes ada pada pusat dari bidat Arian. Nah, ini sesuatu yang sangat ironis sekali, ya.
Dan karena itu, waktu para bapak-bapak gereja seperti Alexander, seperti Athanasius, dan lain sebagainya melawan Arius, mereka juga terutama menggunakan Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sehakikat dan yang setara dengan Bapa. Ini kutipan dari Pollard di dalam Johannine Christology and the Early Church. Sejak asal mula dari kontroversi itu, maksudnya kontroversi Arianisme itu, Injil Yohanes merupakan saksi paling utama, the preeminent New Testament witness, jadi saksi perjanjian baru paling utama mengenai relasi Bapa Anak yang ilahi, yang memberikan lawan-lawan Arius. Lawan-lawan Arius adalah bapak-bapak gereja yang pro-Nicea. Memberikan lawan-lawan Arius argumen-argumen yang full. Jadi ini sesuatu yang sangat ironis sekali kalau saudara studi tentang Injil Yohanes di dalam sejarah ya. Di satu sisi bidat Arius mendapatkan amunisinya dari dalam Injil Yohanes. Tapi pada saat yang sama, Injil Yohanes juga digunakan oleh bapak-bapak gereja yang melawan Arius untuk menentang kristologi yang diajarkan oleh Arius. Jadi ini sesuatu yang sangat ironis, dan saya kira banyak orang belum aware akan fakta ini. Ya. Mereka pikir Injil Yohanes itu dibaca dengan cara yang sama sepanjang sejarah. Kalau hari ini saudara terutama membuktikan keilahian ketuhanan Yesus dari dalam Injil Yohanes, maka sejak asal mulanya itu begitu. Tidak. Justru bidat Arianisme itu banyak sekali dapat amunisi dari dalam Injil Yohanes. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, kenapa Injil Yohanes itu terkesan memberi amunisi kepada Arianisme? Karena saudara ketemu banyak sekali ungkapan-ungkapan subordinasi. Itu paling banyak itu terdapat di dalam Injil Yohanes. Jadi saudara pikir Injil Yohanes terutama sangat kuat menekankan mengenai kealahan Yesus, dan itu benar. Tapi Injil Yohanes juga pada saat yang sama mencatat banyak sekali ungkapan-ungkapan subordinasi. Ya, misalnya beberapa yang saya catat di sini. Ya. Pasal 7 ayat yang ke-28. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi berulang kali, nanti saya akan kasih lihat saudara datanya. Berulang kali, sangat banyak di dalam Injil Yohanes, Yesus terus-menerus memposisikan dirinya sebagai pihak yang diutus. Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa. Jadi aku datang dari Bapa, aku diutus oleh Bapa, aku turun dari surga, akulah ruti hidup yang turun dari surga, dan lain sebagainya. Itu muncul sangat banyak di dalam Injil Yohanes. Jadi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, logiknya itu sederhana. Kalau saudara diutus, maka tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Yang mengutus harus lebih tinggi dari yang diutus. Itu logiknya itu begitu. Jadi waktu Yesus bilang, aku diutus oleh Dia, oleh Bapa, implikasinya orang biasa pada normalnya atau naturalnya menarik implikasi bahwa karena Yesus diutus, maka Yesus pasti bukan Allah sejati. Itu saudara bahkan masih dengar sampai hari ini sangat banyak, terutama dari para polemikus umat sebelah. Yesus itu hanya utusan dengan implikasi bahwa kalau Dia utusan maka Dia tidak lebih tinggi dari Bapa. Kemudian kalau saudara baca di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28, ini juga sekarang paling sering digunakan oleh para polemikus umat seberang. Dan dulu pada abad ke-4 sudah digunakan oleh Arius, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, kalau Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku, maka Dia harus lebih rendah dari Bapa, dan Bapa lebih tinggi dari Dia. Itu normal, pengertian normal dari kalimat klausa itu begitu. Jadi saudara ketemu yang begini-begini itu sangat banyak di dalam Injil Yohanes. Dan inilah ayat-ayat yang paling sering dikutip
oleh para bidat seperti Arius dan para pengikutnya, termasuk para polemikus lato-lato yang masih hidup sampai sekarang dan terus-menerus membuka mulut mereka untuk menyerang ketuhanan Yesus. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Atau sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi kalau anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, maka itu berarti pengertian normalnya, berarti anak tidak punya otoriti yang mutlak untuk mengerjakan sesuatu. Dia hanya mengerjakan sesuatu kalau disuruh kerja. Itu pengertian banyak orang itu begitu. Dan ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saudara lihat, Injil Yohanes ini Injil yang sangat menarik. Di satu sisi terus-menerus memberikan memberikan data bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi di sisi lain sangat banyak saudara ketemu yang begini-begini itu ada di dalam Injil Yohanes. Yang saya tampilkan ini hanya sampel saja. Nah, pertanyaannya itu begini, bagaimana saudara menjelaskan language semacam ini, ekspresi semacam ini? Karena saudara, banyak orang Kristen tersandung, karena ungkapan semacam ini. Even saya pernah nonton satu video dari testimoni dari seorang mukalaf. Ya. Mukalaf ini bilang, Yohanes saja, Yesus di dalam Injil Yohanes saja bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar dari aku diutus oleh Bapa. Jadi menurut mukalaf itu, kata-kata Yesus di dalam Injil Yohanes yang tadi kita lihat beberapa di antara itu berarti bahwa Yesus itu pasti bukan Allah. Dan even dia bukan yang non-Kristen, saudara yang orang Kristen sendiri, kalau saudara mau jujur ya, saudara juga mungkin banyak di antara saudara yang tidak tahu mau ngapain, mau ngapain dengan ayat-ayat ini, apa yang dikatakan oleh Yesus, yang berjubel-jubel semacam ini di dalam Injil yang saudara juga tidak tahu mau ngapain dengan ayat-ayat ini. Nah, karena itu saudara, malam ini saya akan bahas khusus tentang language ini di dalam Injil Yohanes dalam kaitan dengan teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Dan begitu selesai materi ini, saudara akan dapat satu pencerahan yang sangat baik sekali. Sehingga nanti saudara selesai ikut materi ini, saudara tidak akan lagi kebingungan membaca data semacam ini yang sangat banyak ada di dalam Injil Yohanes. Tapi saudara perlu aware dulu bahwa ini memang ada di situ. Orang tidak ngarang-ngarang bahwa mereka menciptakan atau ngarang kata-kata Yesus padahal tidak ada di dalam Alkitab. No, itu ada di dalam Alkitab dan ada di dalam Injil Yohanes yang notabene paling kuat dan paling jelas bicara tentang ketuhanan Yesus. Kemudian nanti saudara di akhir dari presentasi ini saya akan kaitkan dengan doktrin Tritunggal. Jadi ini adalah ungkapan subordinasi di dalam Injil Yohanes yang saudara perlu lihat dan baca dan tangani secara jujur. Kemudian saudara lihat bagaimana menafsirkan itu, membaca itu dalam terang keseluruhan teologi Injil Yohanes. Nah, mari kita lihat dulu data tentang mengutus atau utusan atau diutus di dalam Injil Yohanes. Tadi saya katakan ini datanya itu sangat banyak ya. Kalau saudara lihat di screen saya, kata mengutus atau diutus itu digunakan dalam konteks hubungan antara Bapa dan anak ya. Jadi Bapa mengutus aku atau aku diutus oleh Bapa. Jadi dalam kaitan relasi antara Yesus dan Bapa. Kata mengutus atau diutus itu muncul sebanyak 37 kali. Jadi 37 kali di dalam seluruh Injil Yohanes. Nah, kalau saudara bandingkan dengan Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, 3 Injil Sinoptik itu. Kalau saudara bandingkan, gabungin 3 kitab itu. Di dalam 3 kitab itu hanya 14 kali kata mengutus atau diutus digunakan untuk bicara tentang relasi Bapa dan Yesus. Jadi, saudara lihat bahwa jumlah kata mengutus dan diutus dalam kaitan dengan relasi Bapa dan Yesus di dalam Injil Yohanes itu sangat banyak sekali. Arti dari segi
jumlah kemunculan kata saja, tema tentang mengutus atau diutus atau yang saya sebut dengan sending origin itu merupakan sesuatu yang dominan ada di mana-mana di dalam seluruh Injil Yohanes. Jadi ini satu tema, satu motif yang sangat dominan ada di dalam Injil Yohanes. Dan yang berikut, kalau saudara perhatikan apa yang disebut dengan pasal-pasal konflik. Jadi di dalam Injil Yohanes itu ada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 12. Itu disebut dengan pasal-pasal konflik. Artinya Yesus berkonflik dengan orang-orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan pasal-pasal konflik itu, kata mengutus atau diutus muncul sebanyak 27 kali. Artinya dari segi persentasenya, dalam kaitan dengan 37 kali di dalam seluruh Injil Yohanes, itu lebih dari 70% tema mengutus atau diutus muncul dalam konteks kontroversi. Jadi muncul dalam konteks konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya begini, di dalam konflik itu untuk membela dirinya, Yesus selalu terus-menerus bicara tentang dia diutus oleh Bapa. Dan bukan hanya itu, tapi kalau saudara baca pasal-pasal konflik itu, pasal 5, 6, 7, 10, 12, mayoritas data tentang ekspresi subordinasi, yang tadi saya sebutkan bagi saudara itu, seperti aku diutus oleh Bapa dan seterusnya, aku tidak dapat berbuat sesuatu dari diriku sendiri. Ungkapan-ungkapan subordinasi itu terutama muncul Yesus katakan di dalam konteks konflik, di dalam konteks kontroversi, polemik dengan para lawannya, orang-orang Yahudi yang protes terhadap dia di dalam Injil Yohanes. Nah, dengan membuat observasi ini, saudara, kita bisa simpulkan untuk sementara, ya ini kesimpulan sementara. Dengan membuat observasi ini, kita bisa simpulkan bahwa ekspresi subordinasi, satu kali subordinasi berarti Yesus itu terkesan lebih rendah, inferior dari Bapa. Ungkapan-ungkapan subordinasi itu harus dimengerti dalam konteks pengutusan Yesus. Karena saudara lihat distribusi datanya di situ. Lihat distribusi datanya di situ. Setiap kali Yesus ada di dalam konflik, dia selalu bicara tentang aku diutus oleh Bapa, atau aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Itu ungkapan-ungkapan pengutusan. Jadi ungkapan-ungkapan subordinasi yang mengindikasikan Yesus lebih rendah dari Bapa, itu dikemukakan Yesus dalam konteks pengutusan. Dia diutus oleh Bapa. Dan Yesus diutus oleh Bapa harus dimengerti dalam konteks relasi Bapa dan Yesus. Karena saudara lihat di poin pertama tadi, 37 kali kata itu muncul, itu dalam konteks Yesus menjelaskan hubungan dia dengan Bapa. Jadi satu kali lagi, ungkapan-ungkapan subordinasi di dalam Injil Yohanes itu harus dimengerti dalam konteks pengutusan Yesus oleh Bapa. Dan pengutusan Yesus oleh Bapa harus dimengerti dalam teologi Yohanes mengenai hubungan antara Yesus dan Bapa. Nah, itulah yang nanti kita akan lihat bukti-buktinya di dalam seluruh Injil Yohanes. Kita mulai dari prolog Injil Yohanes. Saudara, banyak orang kenapa gagal membaca Injil Yohanes? Karena mereka baca Injil Yohanes itu seperti pencuri yang masuk ke kandang, bukan masuk lewat pintu, tapi masuk dengan panjat pagar. Kemudian mendadak sudah ada di tengah sana. Kemudian ambil apa yang diinginkan, lalu keluar juga lewat pagar. No, kalau saudara orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berintegritas dalam hal membaca literatur, kan saudara harus baca mulai dari awal. Karena Injil Yohanes tidak tiba-tiba dimulai di pasal 5. Injil Yohanes juga tidak tiba-tiba dimulai di pasal 10 atau di pasal 12.
dan seterusnya. Injil Yohanes dimulai dari pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 18 yang disebut dengan prolog. Dan kalau saudara studi tentang perjanjian baru, khususnya kitab-kitab Injil, prolog atau bagian pengantar dari semua kitab Injil itu menjadi semacam, kalau dalam bahasa Latin itu terminus aquo. Terminus aquo itu bukan aqua yang saudara minum. Terminus aquo itu bicara tentang asal usul atau hal paling pertamanya itu apa. Dan bukan hanya itu, tapi juga menjadi lensa tafsir. Artinya segala sesuatu di dalam kitab itu harus dibaca dalam terang prolognya. Itu fungsi prolog dari semua kitab Injil di dalam perjanjian baru. Misalnya Injil Markus ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Itu prolog, pasal 1 ayat yang pertama. Artinya, saudara akan gagal membaca Injil Markus kalau mendadak saudara tiba pada kesimpulan bahwa Yesus bukan anak Allah. Karena prolognya udah ngasih tahu ini Injil ini bicara tentang apa. Injil ini akan bicara keseluruhannya, akan bicara tentang Yesus Kristus sebagai the Son of God. Nah, hal yang sama juga dengan Injil Yohanes. Saudara akan gagal membaca seluruh Injil Yohanes kalau saudara tidak mulai dari bagian prolog. Nah, bagian prolognya ini ngomong apa? Tentang Yesus dan tentang Bapa. Pertama, di dalam bagian prolog itu jelas sekali. Kita tidak perlu eksegesis yang detail ya. Mungkin saya sudah bahas itu berkali-kali. Jelas sekali Yesus itu dipresentasikan sebagai logos. Logos itu berarti firman ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, firman di situ itu saudara yang pikir kalau logos Yesus adalah firman, maka Yesus adalah kata-kata. Itu salah. Karena sebutan firman itu tidak selalu berarti kata-kata di dalam Alkitab. Firman itu bisa berarti kata-kata yang lisan, bisa berarti kata-kata yang tertulis, tapi juga bisa merupakan gelar, artinya sebutan untuk pribadi ilahi. Misalnya saudara ketemu di dalam Kejadian pasal yang ke-15, dikatakan firman Tuhan datang dalam sebuah visi, penglihatan kepada Abraham. Kemudian firman itu ngobrol-ngobrol dengan Abraham. Artinya firman itu bukan kata-kata, tapi pribadi. Atau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-3, firman Tuhan datang kepada Samuel. Itu bukan kata-kata, karena firman-Nya begitu datang, dia ngobrol-ngobrol dengan Samuel. Artinya itu pribadi. Ini ya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman datang kepada Nabi Yeremia. Bukan hanya ngobrol dengan Yeremia, tapi dia bahkan sentuh tangannya Yeremia. Artinya pribadi. Jadi pribadi ilahi yang menampakkan diri dalam teofani kepada Abraham, kepada Samuel, kepada Yeremia. Pribadi itu disebut dengan firman. Nah, itu latar belakang dari sebutan firman di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18 bagian prolog Injil Yohanes. Jadi Yesus disebut sebagai firman yang sama-sama kekal, eternal. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya, in the beginning was the word. Jadi pada mulanya adalah firman. Kalau saudara baca di dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk perfect, artinya saudara mau tarik ke belakang pada mulanya di mana itu sebelum itu firman itu sudah ada. Jadi pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu kekal. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, co-equal. Jadi firman itu kekal, firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa, artinya dia pasti berbeda. Jadi meskipun sama-sama kekal, tapi berbeda dengan Bapa, tapi sama dengan Bapa, jadi berbeda sekaligus sama. Nah, sama apanya? Sama nature-nya, karena klausa paling terakhir dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1c itu menurut konstruksi bahasa Yunani itu harus diterjemahkan in nature God. Jadi pada hakikatnya, pada nature-nya adalah Allah. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 saja
sudah menjelaskan kepada kita, sudah ngasih tahu kepada kita. Ini firman yang dibicarakan ini siapa? Firman yang dibicarakan ini adalah pribadi yang kekal, dan sama-sama kekal, berbeda dari Bapa, tapi sama-sama kekal, karena dia bersama-sama. Prostonteon itu berarti face to face, berhadapan muka dengan Allah, yang dalam konteks itu bicara tentang Bapa. Nah, kalau you berhadapan muka dengan seseorang, you pasti bukan orang itu. Itu analoginya itu begitu. Jadi firman itu sama-sama kekal, berbeda pribadinya dengan Bapa. Dan klausa 1C, firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya, naturnya adalah Allah. Even Yohanes pasal 1 ayat 1, you udah dapat the Trinity di situ. You dapat perbedaan sekaligus kesamaan hakikat. Itu hanya baru satu ayat. Jadi you baca satu ayat pertama, you dikasih tahu Yesus ini siapa. Artinya setelah, kalau you baca setelahnya, bagian-bagian setelahnya, kemudian you tiba pada kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah, itu berarti you salah membaca. Karena prolognya sudah kasih tahu saudara bahwa Yesus itu sama-sama kita. Bersama-sama prostonteon dengan Bapa dan adalah Allah. Itu sudah sangat jelas sekali di dalam ayat pertama. Dan bukan hanya itu. Dan kalau saudara baca terus sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan melalui dia segala sesuatu diciptakan. Artinya dia bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Karena segala sesuatu diciptakan melalui dia, logiknya adalah dia bukan ciptaan, karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dia kekal, dia setara dengan Bapa dan hal hakikatnya, berbeda pribadinya dengan Bapa, dan adalah kreator, pencipta dari segala sesuatu. Dia tidak dapat lagi keterangan yang jauh lebih jelas tentang kealahan Yesus dan tentang the Trinity di dalam bagian-bagian yang lain selain di dalam bagian yang lain. Tapi bukan hanya itu, kalau saudara baca terus sampai di ayat 9 dan 10, bicara tentang mengantisipasi firman itu akan mengalami penolakan, dan itu menjadi latar belakang dari pasal-pasal konflik yang tadi saya kasih tahu saudara, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 12, itu pasal-pasal konflik di dalam seluruh itu Yohanes. Dan sebelum kita baca pasal-pasal konflik itu, kita sudah dapat antisipasinya di ayat 9 dan 10, bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Dan bukan hanya itu, kalau saudara baca ayat 11 sampai dengan ayat 18, Yohanes ngasih tahu kita, firman itu datang untuk ngapain? Dia ngasih tahu kita, kalau saudara baca ayat 14, firman itu menjadi daging, artinya menjadi manusia. Dan diam di antara kita, untuk apa? Menyingkapkan kemuliaan, glory, anugerah, kasih karunia, dan kebenaran dari Bapa bagi dunia. Artinya begini saudara, baru sampai di prolog saja. Nanti kalau saudara baca seluruh Injil Yohanes, kemudian Yesus bilang, aku lebih rendah dari Bapa, Bapa lebih besar dari aku diutus oleh Bapa, dan seterusnya. Dia tidak bilang, wah, apakah ini berarti Yesus bukan Tuhan? Dia tidak akan bilang begitu. Karena Yohanes sudah ngasih tahu saudara di bagian prolog, dia adalah Allah, dan dia menjadi manusia. Artinya waktu saudara ketemu teks-teks itu, mestinya bilang gini, oh pantas saja dia bilang begitu, karena dia jadi manusia. Saudara tidak akan bilang, oh dia bilang begitu, maka dia bukan Allah. Itu artinya saudara membuat kesimpulan yang salah. Karena prolognya udah ngasih tahu kita, Yesus itu siapa, dan dia asalnya dari mana. Kemudian dia menjadi manusia, dan dia jadi manusia untuk tujuan apa, dan orang akan ngapain terhadap dia, bukan menolak dia. Itu bagian prolognya. Jadi sangat penting sekali untuk mulai dari prolog. Jangan loncat-loncat, baca Alkitab loncat-loncat. Mulai dari prolognya, supaya saudara dapat petunjuk bagaimana cara membaca Injil Yohanes. Itu dari dalam bagian prolog. Nah sekarang, mari kita pindah kepada pasal-pasal konflik. Tidak ada waktu untuk saya jelaskan satu persatu. Jadi saya hanya pilih 2 pasal saja. Tadi saya sebutkan ada pasal 5, pasal 6, pasal 7, kemudian pasal 10, dan pasal 12.
Nah, untuk keringkasan waktu, saya hanya akan bahas pasal 5 dan pasal yang ke-10. Tapi pada dasarnya, formulasi argumen Yesus itu sama di dalam pasal-pasal konflik itu. Mari kita lihat. Kita pindah ke pasal yang kelima. Konteksnya adalah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh pada hari Sabat. Lalu orang-orang Yahudi menuduh dia melanggar aturan hari Sabat. Nah, kalau saudara belajar tentang Yudaisme, itu mereka bikin aturan itu banyak sekali. Saudara tidak boleh ngapain pada hari Sabat. Dan menurut mereka, meskipun perintah Sabat itu, di mana orang itu tidak boleh bekerja, dan di dalam kitab Kejadian, Allah beristirahat pada hari Sabat itu. Tapi mereka percaya bahwa yang bekerja, yang berhak bekerja pada hari Sabat, itu hanya Allah. Karena begini, kalau Allah berhenti bekerja, lalu siapa yang akan menopang alam semesta ini pada hari Sabat? Kalau tidak ada yang menopang alam semesta ini, maka alam semesta akan mengalami kehancuran. Jadi meskipun mereka punya banyak sekali larangan, tidak boleh ngapa-ngapain pada hari Sabat, tapi mereka percaya bahwa pada hari Sabat hanya Allah yang boleh bekerja. Itu pandangan mereka tentang hari Sabat dalam Yudaisme kuno pada abad yang pertama itu begitu. Nah, jadi waktu mereka lihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat, mereka protes. Protes bahwa Yesus melanggar aturan hari Sabat. Nah, ini kemudian menjadi sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali karena Yesus setelah dengar mereka protes, Yesus membenarkan tindakan dengan mengatakan, Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, kalau kita baca kata-kata ini dalam konteks kita sekarang, kita tidak terlalu lihat. Kita tidak terlalu lihat kekuatan argumen Yesus. Tapi di telinga orang Yahudi pada abad pertama, itu berarti Yesus bilang dia sama dengan Bapa. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Pertama, ingat konteks tadi ya. Konteksnya adalah konteks hari Sabat. Dan menurut orang-orang Yahudi, hanya Tuhan, hanya Yahweh yang boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, pada hari Sabat ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, kemudian orang protes, kamu melanggar hari Sabat dengan asumsi bahwa dia manusia biasa. Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya Yesus sekarang tidak menempatkan dirinya sebagai sesama manusia yang harus tunduk kepada aturan hari Sabat. Sekarang Yesus menempatkan dirinya sama dengan Bapa. Bahwa kalau Bapa bekerja sampai sekarang, maka saya juga bekerja sampai sekarang. Ini nangkap logiknya ya. Jadi kata-kata Yesus di dalam konteks Yudaisme abad pertama itu di telinga orang-orang Yahudi. Berarti Yesus mengklaim diri sama dengan Bapa. Dan tidak heran kalau saudara baca di ayat yang ke-18, mereka mau membunuh dia. Mereka mau membunuh dia karena dia mengklaim diri sama dengan Bapa. Nah, ini catatan kaki aja, ironisnya. Ini ironis sekali ya. Kelihatan sekali otak mereka itu kurang berfungsi. Karena ada orang lumpuh yang disembuhkan. Dan itu masalah banget bagi mereka pada hari Sabat. Tapi pada hari Sabat, mereka mau bunuh seseorang dan itu tidak masalah. Saudara lihat betapa kacaunya kemampuan berpikir mereka. Jadi mereka lihat ada orang lumpuh yang menderita, dibebaskan dari penderitaannya, dan itu masalah. Tapi mereka mau bunuh seseorang pada hari Sabat, dan itu oke. Saudara lihat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan selalu hidup dari satu inkonsistensi kepada inkonsistensi yang lain. Mereka akan selalu hidup dengan jadi begitu mereka buka mulut mereka untuk satu hal, kemudian saudara dengar hal lain yang mereka buka mulut untuk ngomong, mendadak saudara lihat itu saling bertabrakan satu sama lain. Persis seperti yang terlihat di dalam ayat ini. Itu hanya catatan kaki aja ya. Mari kita lanjutkan. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam bagian-bagian konflik itu, waktu Yesus memberikan respons
dia selalu bicara tentang dia diutus oleh Bapa. Jadi selain mengklaim bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku juga bekerja. Tapi kalau saudara baca ayat-ayatnya di situ, saya sudah rangkum bagi saudara di situ. Yesus mengklaim bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam ketundukan kepada Bapa. Misalnya ayat 19 yang mengatakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Diulangi lagi di ayat yang ke-30. Gagasan yang sama muncul lagi di ayat yang ke-36. But pada saat yang sama, Yesus juga mengklaim melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan Bapa. Ayat 21, ayat 22, ayat 24, ayat 25 sampai 26, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Artinya begini, dalam konteks polemik itu, dalam konteks polemik, waktu Yesus melegitimasi perbuatan-perbuatannya, pekerjaan-pekerjaan, Yesus selalu bicara tentang ketundukannya, submissionnya, subordinasinya. Dalam konteks, dalam atau pada fondasi, meletakkan itu di atas dasar kesetaraannya dengan Bapa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Injil Yohanes. Sesuatu yang sangat unik di dalam Injil Yohanes adalah waktu Yesus bilang dia lebih rendah dari Bapa, itu bukan karena dia itu secara esensi lebih dari Bapa. Tapi waktu Yesus ngomong tentang ketundukannya, dia meletakkan itu di atas dasar kesetaraannya dengan Bapa. Artinya sederhananya bilang begini, saya tunduk kepada Bapa karena saya sama dengan Bapa. Wow, itu saudara dapat satu formulasi teologis yang sangat luar biasa, amazing di dalam Injil Yohanes. Satu kali lagi, kalau saudara mau ringkas argumen Yesus di dalam pasal 5, Yesus bilang begini, saya tunduk kepada Bapa, saya melakukan pekerjaan Bapa, saya tidak dapat melakukan apa-apa di luar diri saya, karena persis saya sama dengan Bapa. Nah, mungkin saudara pikir, kenapa Yesus bilang begitu? Saudara tidak usah heran, karena prolog Injil Yohanes sudah kasih tahu kita, Yesus itu co-equal dengan Bapa, bersama-sama dengan Bapa, dan memiliki hakikat yang sama, setara dengan Bapa. Lalu dia jadi manusia. Karena bagian prolognya sudah bilang begitu, maka waktu saudara baca pasal-pasal konflik itu, Yesus bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri, Bapa lebih besar dari aku, dan seterusnya. Yesus ngomong begitu bukan karena dia bukan Allah. Yesus ngomong begitu persis karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu satu penekanan teologis yang sangat unik di dalam Injil Yohanes. Gagasan yang sama saudara bisa lihat juga di dalam pasal yang ke-10 ya. Tadi saya lihat bahwa saya kasih tahu saudara bahwa ada sejumlah pasal konflik di dalam Injil Yohanes. Tapi pada dasarnya argumen Yesus itu formulasinya sama di dalam pasal-pasal itu ya. Ini konteksnya adalah Yesus mengklaim sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu saudara bisa baca di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan kali ini orang-orang protes lagi, dan bahkan mereka juga berniat untuk membunuh dia. Kalau saudara baca terus sampai di bagian akhir dari pasal yang ke-10. Pada dasarnya Yesus menggunakan formulasi argumen yang sama. Ungkapan Yesus itu bisa dikategorikan dalam dua kategori. Di satu sisi dia bilang dia datang untuk melakukan pekerjaan Bapa, ayat 17, ayat 18. Aku diutus untuk itu, aku ditugaskan untuk itu. Ayat yang ke-25, ayat yang ke-29, ayat yang ke-32. Tapi di sisi lain, Yesus bilang semua yang dia lakukan, apa yang Bapa bisa lakukan, saya bisa lakukan. Terutama kalau saudara baca ayat yang ke-15a, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan tidak ada yang dapat merampas mereka dari tanganku dan dari tangan Bapa. Jadi sama seperti Bapa, punya power, punya authority untuk menjaga kawanan domba miliknya, Yesus juga punya power dan punya authority yang setara untuk menjaga kawanan dombanya. Dan di ayat 30,
In fact, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dan di ayat yang ke-38 Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi kalau saudara baca pasal-pasal konflik itu, sebenarnya Yesus ingin kasih tahu mereka bilang begini, pekerjaan saya itu sah. Kenapa sah? Karena saya diutus oleh Bapa. Artinya kalau kamu percaya Bapa, maka seharusnya kamu tidak usah protes terhadap pekerjaan-pekerjaan saya. Karena saya diutus oleh Bapa. Nah, kalau saudara bilang begini, oke, kalau kamu diutus oleh Bapa, maka kamu itu manusia biasa. Yesus bilang, no. Saya diutus oleh Bapa persis karena saya sama hakikatnya dengan Bapa. Jadi, ketundukan Yesus berakar dalam kesatuan, aku dan Bapa adalah satu, dan kesetaraannya dengan Bapa. Ketundukan itu mengotentikasi pekerjaan. Jadi teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes, Yesus diutus oleh Bapa, Yesus datang dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes tidak berarti Yesus itu bukan Allah. Justru sebaliknya, menurut Yohanes, Yesus tunduk kepada Bapa dan hanya tunduk kepada Bapa persis karena dia dan Bapa itu setara. Persis karena dia dan Bapa itu satu di dalam hakikatnya. Prolog Injil Yohanes. Persis karena dia dan Bapa itu saling berdiam di dalam satu sama lain. Mutual indwelling. Yang di dalam teologi sistematika disebut dengan doktrin. Apa namanya? Saya lupa ya. Doktrin perikosis. Istilahnya saya lupa sekarang. Saling berdiam satu sama lain. Itu di dalam Injil Yohanes. Jadi kalau orang membaca Injil Yohanes, Yesus diutus, lalu perikorestis membaca Injil Yohanes, lalu saudara bikin kesimpulan begitu, saudara gagal membaca Injil Yohanes karena formulasi argumen Yesus itu persis seperti yang saya rangkum bagi saudara di dalam teks-teks ini. Nah, untuk keringkasan waktu, mari kita lanjutkan. Nanti kalau saudara ada pertanyaan tentang teologi pengutusan atau tentang teks-teks bagian-bagian yang lain di dalam Injil Yohanes yang tidak sempat saya bahas, itu nanti kita bisa diskusi di dalam sesi tanya jawab. Ini hanya untuk memperlihatkan kepada saudara formulasi dasar, kerangka dasar dari teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Nah, tadi saya perlihatkan kepada saudara sejumlah teks-teks tentang subordinasi. Sebenarnya dari semua teks tentang subordinasi yang paling sulit dijelaskan adalah ayat 19 dan ayat 30. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau yang lain-lain itu gampang dijelaskan. Bapa lebih besar dari aku itu gampang dijelaskan. Ya, karena dia sedang menjadi manusia. Atau misalnya aku diutus oleh Bapa, itu juga gampang dijelaskan. Yesus diutus untuk menjalankan misi penebusan, maka dia harus menjadi manusia. Gampang sekali dijelaskan, tapi bagaimana saudara jelaskan ini? Aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana saudara jelaskan itu? Dan itu sebabnya hari pada abad yang keempat menggunakan ungkapan-ungkapan ini untuk menyatakan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Karena dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan ayat-ayat ini juga seringkali dicomot oleh para polemikus seberang untuk menyerang ketuhanan Yesus dan menyerang Tritunggal. Bagaimana saudara jelaskan ini? Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca kata-kata Yesus di sini, kalau saudara menyimpulkan bahwa Yesus bilang aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Allah. Saudara gagal membaca maksud Yesus di sini. Dan untuk menggambarkan itu, saya akan perlihatkan kepada saudara sejumlah kutipan dari bapak-bapak gereja. Bagaimana mereka memahami aku tidak dapat. Aku tidak dapat. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Cyril of Alexandria, ini bapak gereja abad yang ke-5. Ya. Menurut nature, hukum tentang nature tidak diciptakan. Jadi
menurut nature tidak diciptakannya, aku memiliki kehendak dan tindakan yang sama dengan Allah Bapa. Artinya tidak dapat, waktu Yesus bilang aku tidak dapat, berarti stabilitas substansi anak dan ketidakbisaannya, ketidakdapatannya untuk berubah menjadi sesuatu yang lain selain dari dirinya sendiri. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu begini. Waktu Yesus bilang aku tidak dapat melakukan sesuatu dari diriku sendiri, sebenarnya Yesus bukan bilang saya tidak punya kuasa seperti kuasa Allah, bukan itu maksud Yesus. Tapi yang Yesus maksudkan adalah aku tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Bapa. Itu saja kalau saudara baca ayat-ayat ini. Yesus kan sebenarnya bilang begini kan, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini. Yesus bilang begini kan, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakan. Artinya dia hanya bisa mengerjakan apa yang Bapa bisa kerjakan. Kalau Bapa tidak kerjakan, dia tidak kerjakan. Dengan kata lain, Yesus tidak bilang bahwa dia tidak punya kuasa. Yang Yesus bilang adalah, karena saya punya kuasa seperti kuasa Bapa, dan saya punya kehendak yang satu dan sama seperti kehendak Bapa, maka saya tidak dapat melakukan sesuatu di luar dari kehendak itu. Apa yang tidak diinginkan oleh Bapa, yang tidak dilakukan oleh Bapa, saya juga tidak inginkan itu, saya juga tidak lakukan itu. Karena yang saya lakukan itu harus yang saya lihat dari yang dikerjakan oleh Bapa. Jadi Yesus justru membuktikan kesamaan esensinya dengan berkata-kata begini, dan ini terbalik dari pembacaan mayoritas orang, para bidat, termasuk banyak orang Kristen, mereka bingung luar biasa membaca ayat ini. Oh, Yesus bilang dia tidak bisa kerja sesuatu dari dirinya sendiri. Itu karena kamu potong ayatnya. Kalau kamu baca ayat itu secara nyambung, Yesus justru bilang yang dia kerjakan adalah yang Bapa kerjakan. Kalau Bapa kerjakan, saya kerjakan. Kalau Bapa tidak kerjakan, saya tidak kerjakan. Dengan kata lain, Yesus bukan menyangkali kealahannya, justru sebaliknya. Yesus bilang dia memiliki kuasa, memiliki kehendak yang sama dengan yang dimiliki oleh Bapa. Itu Cyril of Alexandria. Itu satu pembacaan yang sangat powerful sekali. Dan bukan hanya Cyril of Alexandria. Hilary of Poitiers, ini bapak gereja asal Prancis, pada abad keempat. Dan tulisannya tentang De Trinitate, ya, tentang on the Trinity, tentang Trinitas. Itu lebih dari 500 halaman, itu sangat masif, even lebih masif dari Agustinus. Even Agustinus berulang kali kutip quote dari Hilary of Poitiers. Ya. Dia mengatakan kepada mereka, dia mengatakan kepada mereka, karena kuasa dan nature Allah yang berdiam consciously, artinya secara sadar di dalam dia, adalah tidak mungkin, it was impossible for him, adalah tidak mungkin bagi dia untuk melakukan apapun. Kebebasan dari tindakannya berdampingan dengan kategori pengetahuan dan kuasanya tentang nature Allah Bapa. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Cyril of Alexandria. Karena dia itu Allah, karena dia memiliki esensi yang satu dengan Bapa, dan karena itu dia memiliki kehendak yang satu dan sama, kuasa yang satu dan sama, keinginan yang satu dan sama, aware yang satu dan sama, maka tentu dia tidak akan melakukan apapun yang tidak dilakukan oleh Bapa. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak disuruh oleh Bapa. Dan dia tidak akan melakukan apapun yang Bapa tidak lakukan. Jadi kata-kata Yesus di ayat 19, di ayat 20, justru membuktikan bahwa dia itu satu dan sama hakikatnya dengan Bapa. Karena dia satu dan sama hakikatnya dengan Bapa, maka dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri,
artinya atas keinginannya sendiri yang berbeda dari keinginan Bapa, yang berlainan dari yang Bapa lakukan. No, yang dia inginkan, yang dia lakukan, yang dia kerjakan haruslah yang diinginkan, yang disuruh dan yang dikerjakan oleh Bapa. Satu kutipan lagi dari Gregory of Nazianzus. Gregory of Nazianzus ini adalah salah satu dari 3 Bapak Kapadokia yang terkenal, ya, Gregorius Agung, Gregory of Nazianzus, kemudian Basilius Agung, yaitu 3 Bapak Kapadokia yang sangat terkenal. It is impossible and inconceivable that the Son adalah tidak mungkin bahwa anak harus melakukan apapun yang tidak dikerjakan oleh Bapa. It is impossible that the Son should do anything that the Father does do. Jadi tidak mungkin anak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Bapa. Itu maksud Yesus di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-30. Jadi kalau saudara lain kali baca ayat-ayat ini, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu bukan berarti Yesus bilang, saya ini powerless, saya tidak punya kuasa, saya ini tidak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa kecuali kalau Bapa kasih kuasa. No, Yesus tidak bilang begitu di dalam ayat ini. Saudara perlu baca terus ayatnya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tidak stop sampai situ. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Artinya yang dia kerjakan adalah yang Bapa kerjakan. Yang dia inginkan adalah yang Bapa inginkan. Kalau Bapa tidak kerjakan, kalau Bapa tidak inginkan, kalau Bapa tidak nyuruh, artinya kalau Bapa tidak berkehendak, dia tidak akan kerjakan. Dengan kata lain, kata-kata Yesus di sini justru membuktikan dia dan Bapa itu punya satu kehendak, punya satu kuasa, punya satu kedaulatan. Karena itu dia tidak dapat bertindak selain atau di luar daripada kehendak, kuasa, dan kemauan Bapa. Nah, saya berharap berikan pencerahan kepada saudara. Lain kali saudara tidak membaca ayat-ayat itu. Oke, mari kita akhiri, kemudian kita masuk dalam sesi tanya jawab, ya, karena ini sudah jam 9:03. Apa kesimpulannya dan apa kaitannya dengan doktrin Tritunggal? Teologi pengutusan dalam Injil Yohanes berakar dalam co-eternality, artinya mereka sama-sama kekal, Bapa dan Anak sama-sama kekal. Co-equality, sama-sama setara, dan unity, kesatuan Bapa dan Anak. Jadi Bapa dan Anak satu dalam hakikatnya, tapi berbeda dalam pribadi, berbeda personhoodnya. Karena saudara tidak bisa mengutus diri saudara sendiri. Makanya Oneness Pentakostalisme itu adalah satu irasionalitas yang betul-betul sangat irasional, ya. Bagaimana mungkin Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang satu, hanya sebutannya aja yang berbeda. Itu kegilaan. Kegilaan. Jadi teologi pengutusan membuktikan Yesus dan Bapa itu pribadinya berbeda. Tapi pribadinya berbeda, dilanjutkan, ditegaskan, tekankan berulang kali di dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus dan Bapa itu memiliki hakikat yang satu, yang sama, dan yang setara. Jadi perbedaan personhood Bapa dan Anak sekaligus kesamaan, kesetaraan hakikat Bapa dan Anak. Dan karena itulah maka memungkinkan terjadinya pengutusan. Kalau Bapa itu hanya satu pribadi, itu tidak memungkinkan teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Termasuk kalau Yesus itu bukan Allah, teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes juga tidak mungkin. Karena Yesus terus-menerus mengklaim bahwa yang dia kerjakan adalah yang Bapa kerjakan. Kalau Bapa tidak berkehendak, saya tidak akan kerjakan. Kalau saya tidak lihat Bapa kerjakan, saya tidak kerjakan. Dan Bapa adalah satu. Jadi teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes hanya masuk akal kalau doktrin Tritunggal itu benar. Kalau tidak ada doktrin Tritunggal, kalau doktrin Tritunggal tidak benar, maka Injil Yohanes menjadi Injil yang tidak masuk akal untuk dibaca. Injil Yohanes, khususnya teologi pengutusannya, hanya masuk akal kalau doktrin Tritunggal itu benar. Ingat formulasinya, ya. Allah itu satu hakikat,
tiga pribadi yang berbeda. Doktrin Tritunggal menjadi dasar untuk teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Dan itu berkali-kali kita lihat di dalam Injil Yohanes. Dan itulah sebabnya, saudara, tadi saya ada kasih lihat saudara kutipan dari salah seorang ahli tadi, bahwa para bapak gereja yang melawan Arius menggunakan Injil Yohanes untuk membuktikan mengenai kesetaraan hakikat Yesus dan Bapaknya. Kami percaya akan satu Tuhan. Ini dari Nicene Creed, ya, pengakuan Nicene. Kami percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah, lahir dari Bapa, anak tunggal Allah, the only begotten, yaitu berasal dari substansi Bapa, dari hakikat Bapa. God from God, Allah dari Allah, light from light, terang dari terang, true God from true God, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, tidak diciptakan, begotten, not made, of one substance with the Father, dari substansi yang satu dengan Bapa. Itu di dalam Konsili Nisea. Yang mengambil language dari Injil Yohanes, ya, aku diutus dari Bapa, aku datang dari Bapa. Jadi mereka bahasakan God from God. Nah, yang menarik adalah Bapak Gereja Pasca Nisea, Hilario Poitiers, menggunakan language itu di dalam De Trinitate. Jadi waktu dia berargumentasi tentang Tritunggal, Trinitas, di dalam De Trinitate, dia terus-menerus menggunakan language itu, ya. God in God, Allah di dalam Allah. Ingat ya, Yohanes pasal 10 ayat 38, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi God in God. Itu motif itu ada di dalam Injil Yohanes, Johannine motif. Tapi juga bukan hanya God in God, God from God. Artinya aku diutus oleh Bapa atau aku datang dari Bapa. Itu Johannine motif, ya, berasal dari dalam Injil Yohanes. Jadi dengan memperhatikan sending teologi, teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes, kita mendapatkan afirmasi tentang doktrin Allah Tritunggal. Antara relasi Bapa dan Anak. Bapa dan Anak pasti bukan pribadi yang sama. Tapi Bapa dan Anak harus memiliki hakikat yang satu dan sama. Itu bukan hanya ditegaskan di dalam prolog Injil Yohanes, tapi saudara lihat terus-menerus ketika Yesus bicara tentang dia diutus oleh Bapa, lalu memformulasi argumen-argumennya. Di satu sisi dia bilang dia tunduk kepada Bapa, tapi di sisi lain dia bilang saya tunduk kepada Bapa persis karena saya sama dengan Bapa. Itu keunikan kontribusi teologi pengutusan di dalam Injil Yohanes. Oke, saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Baik, langsung saja kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Deki, kami persilakan melalui virtual kolom komentar dan langsung dihidupkan kameranya dan mikrofonnya. Terima kasih. Salam Pak. Iya Bang. Ya, salam. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Ini masih berkaitan tentang Tritunggal. Jadi saya pernah menonton video Bapak tentang sang anak menjadi anak. Jadi saya sangat tertarik. Saya mau bertanya Pak, dukungan dari sebutan anak bagi Yesus, apakah itu setelah dia berinkarnasi atau sebelum? Jadi saya mau meminta data-data dari Bapak, dukungan tentang sebutan sang anak ini ada sebelum firman itu berinkarnasi. Jadi saya mau minta datanya Pak, karena dari kemarin-kemarin saya mencari bahkan di perjanjian lama, perjanjian baru belum dapat, karena itu berbicara tentang setelah dia berinkarnasi. Dan yang kedua Pak, bagaimana kita dapat bertanggung jawab atas iman kita tentang Tritunggal? Dalam ini Yohanes 8 ayat 24, di situ Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi
di ayat yang ke-27 saya baca Pak, Yohanes menegaskan bahwa Yesus ini sedang berbicara tentang Bapa. Jadi Allah Tritunggal menolak kesamaan pribadi antara Bapa dengan anak. Jadi saya mau melihat, saya melihat di sini konteksnya Yesus menyamakannya diri dengan Bapa. Sedangkan Allah Tritunggal berbeda, Bapa bukanlah anak. Bahkan di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dengan Bapa adalah satu. Jadi ini tidak berbicara tentang hakikat Pak, tapi ini berbicara tentang pribadi. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas hal ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu biasanya digunakan pertanyaan yang baik. Pertanyaan itu sangat pasti berasal dari mereka yang menganut Oneness Pentecostalism. Pertama, Oneness Pentecostalism tidak percaya bahwa anak itu kekal. Jadi Yesus baru disebut anak pada saat berinkarnasi. Jadi para bidat seperti Arius, seperti Sabelius, dan para penerusnya seperti para saksi Yehova dan para Sosinian, termasuk juga para Oneness Pentecostalism, memang tidak percaya tentang anak yang kekal. Mereka tidak percaya. Yang saya bisa sebutkan dari dalam Perjanjian Lama, Mazmur 2 ayat yang ke-7. Kemudian Mazmur 2 ayat yang ke-7 menariknya adalah itu paralel dengan Mazmur 110 ayat yang ke-3 yang mengatakan sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia itu agak kacau. Kalau saudara baca, saya sudah bahas itu di Verbum Veritatis, nanti silakan cari videonya. Ada Pak Anton di sini, nanti bisa tolong untuk bagikan linknya ya. Tentang Mazmur 2 ayat 7 paralelnya dalam bahasa Ibrani-nya dengan Mazmur 110 ayat yang ke-3. Itu bicara tentang anak itu dilahirkan sebelum fajar, sebelum rahim fajar. Itu ungkapan metaforik itu bicara tentang eternal generation of the son, ya. Kelahiran sang anak secara kekal. Jadi Perjanjian Lama menyediakan dasar untuk itu. Termasuk juga kalau saudara baca ya, baca di dalam Amsal pasal 30. Amsal pasal 30 ayat yang keempat ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggaman tangannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Itu bicara tentang Tuhan. Dan siapakah nama anaknya? Engkau tentu tahu. Itu sangat menarik sekali. Nah, kemudian tentang anak menjadi anak, yang tadi disinggung ya. Itu sebenarnya dalam konteks saya bahas tentang Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dari seorang ahli Perjanjian Baru, dia baru meraih gelar PhD, Doctor of Philosophy dalam bidang Perjanjian Baru di Cambridge ya, dibimbing oleh Profesor Simon Gettercole. Dia tulis buku berjudul The Paradox of Sonship, ya, paradoks keanakan, kristologi surat Ibrani. Jadi di dalam penelitiannya itu dia mendapati bahwa di dalam surat Ibrani sebutan anak untuk Yesus itu digunakan dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama, Yesus itu anak yang kekal, dan yang kedua dalam pengertian Mesias. Nah, kalau Mesias kan harus manusia kan, itulah sebabnya dia pakai istilah anak yang kekal menjadi anak dalam pengertian Mesias. Itu di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Jadi itu latar belakang dari video saya tentang sang anak menjadi anak. Kemudian tentang Yohanes pasal 8. Itu tadi sebenarnya saya sudah sebutkan ya, tentang absolut ego eimi ya, itu ada 7 kali. Even di dalam pasal 8 saja ada 3 kali ya, ayat 24, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-58. Jadi hanya di dalam satu pasal itu saja 3 kali. Yang tadi dikatakan akulah dia, itu terjemahan yang salah. Karena kata dia tidak ada di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunaninya hanya dikatakan ego eimi. Kalau diterjemahkan aku adalah.
Jadi tidak ada kata dia di dalam bahasa Yunani. Nah, para wanes Pentakostas karena tidak ngerti bahasa Yunani, waktu Yesus bilang akulah dia, lalu mereka mulai otak mereka yang sesat itu mulai jalan. Oh dia di situ berarti Bapa. Jadi Yesus bilang aku adalah Bapa. Itu salah karena kata dia tidak ada di dalam bahasa Yunani. Para penerjemah menambahkan kata dia karena itu kalimat menggantung. Kalau misalnya saya bilang aku adalah, saudara kan aku adalah apa? Ya kan? Makanya mereka nambahin dia. Tapi kata dia itu sendiri tidak ada di dalam bahasa Yunani. Nah, justru kata-kata Yesus di sini tidak membuktikan dia adalah Bapa. Itu pasti salah karena tidak ada kata dia di dalam bahasa Yunani. Membuktikan dia adalah Yahweh karena di dalam perjanjian lama, Yahweh berulang kali menggunakan formulasi itu. Yes, Ulangan 32 ayat 39. Kemudian berkali-kali di dalam Yesaya ya, kata referensinya. Yesaya 41 ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang ke-10, ayat yang ke-13, Yesaya 46 ayat yang keempat, Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai 13, dan Yesaya 52 ayat yang ke-6. Berulang kali Yahweh hanya bilang ego eimi, selesai. Jadi Yesus menggunakan ekspresi yang digunakan oleh Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi ego eimi, dan bukan hanya ada di situ. Tadi saya sebut ada 7 kali. Di pasal 8 itu aja ada 3 kali. Ada di pasal Yohanes pasal 4 ayat 25-26, Yohanes pasal 6 ayat 19 sampai 20. Selain pasal 8 yang 3 kali itu, juga di pasal 13 ayat 19 dan di pasal yang ke-18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus menggunakan ego eimi tanpa penjelasan. Makanya waktu para penerjemah terjemahkan mereka bingung. Ini kita mau terjemahkan bagaimana? Karena kalau kita hanya terjemahkan aku adalah, kan pertanyaan, engkau adalah apa? Nah, kemudian tentang Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30 sekali lagi para wanes Pentakostal. Itu karena mereka tidak ngerti bahasa Yunani. Ya. Saya kasih lihat aja di screen ya, supaya saudara langsung lihat. Karena saya perlu perlihatkan sesuatu kepada saudara ya. Nah, bentar ya. Saya, oke. Kelihatan enggak di screen ya? Kelihatan ya? Saudara bisa baca enggak? Bisa ya? Kecil, Pak. Ya, memang kecil karena ini saya agak berbatu-batu juga gimana cara besarin. Tapi saya bikin begini aja, nanti saudara bisa lihat. Jadi, kalau saudara baca diterjemahkan kan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara pasti tidak boleh bilang satu pribadi. Kenapa tidak boleh? Saudara lihat kursor saya. Kata esmen di situ apa keterangan? Ini di situ apa keterangan? Verb, indikatif, present, aktif, apa? First person, plural. Jadi aku, I, and the Father are jamak. Cuman kan kita bahasa Indonesia, kata adalah kan kita tidak punya jamak kan? Kita tidak punya jamaknya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu jelas kok. Apalagi di dalam bahasa Yunani. Esmen itu orang pertama jamak dari kata eimi. Jadi aku dan Bapa, kalau kita mau ganti dengan kata ganti yang lain, kami. Kalau kami kan berarti Yesus dan Bapa tidak sama dong pribadinya. Adalah satu. Nah, satu apa? Yohanes kan sudah ngasih tahu kita di bagian prolognya. Firman itu adalah Allah, seperti Bapa adalah Allah. Jadi satu apa? In nature God. Itu begitu cara membaca Alkitab yang bertanggung jawab. Jadi saya kira semua pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Kita bisa pindah ke pertanyaan yang lain. Terima kasih Pak Daniel. Baik Pak, di kolom komentar ada yang bertanya mengenai tolong Pak jelaskan secara singkat wanis Pentakostal secara singkat, dan ada juga yang bertanya Pak dari
Dari Ari Rizkita, selamat malam Pak Pendeta, izin bertanya, mungkin saya tadi kurang mendengar dan mungkin ini keluar dari konteks pasal Yohanes, tapi saya ingin tahu tentang pasal Matius ini. Bagaimana dengan Injil Matius pasal 24 ayat 36 Pak, tentang hari kedatangannya? Apakah konteks yang sama? Meskipun demikian, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya sama, malaikat-malaikat di surga ataupun anak Bapa yang tahu. Mengingat di Matius 1 pun saya tidak tahu apakah itu tergolong prolog ataupun tidak. Saya hanya lihat tentang sisilah dari pada Tuhan Yesus itu sendiri. Mengingat ayat ini juga sering dicomot oleh tetangga sebelah. Dengan kerendahan hati mohon arahannya Pak. Demikian. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi apa saya kurang dengar. Tadi setelah yang Matius pasal 24 lalu ada satu pertanyaan lagi apa tadi? Secara singkat Wanis. Enggak. Itu saya sudah nangkap. Setelah Matius pasal 24 yang dia tanya, kemudian ada satu pertanyaan lagi soal prolog apa? Dia menanyakan, mengingat di Matius 1, saya tidak tahu Pak apakah tergolong prolog atau tidak. Tidak, saya hanya lihat tentang sisilah Tuhan Yesus. Mengingat. Oke. Ya. Okay. Bisa tambah satu pertanyaan lagi supaya saya jawab sekaligus. Dari Sean Corneli. Dari Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Apakah kata kita itu merujuk kepada sidang ilahi atau Tritunggal Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik ya. Karena pertanyaan tentang Matius itu di luar konteks, jadi saya jawab secara singkat saja ya. Itu ada perdebatan tentang kedatangan anak manusia yang dibicarakan di situ itu merujuk kepada apa. Kalau merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, itu kelihatannya salah ya, karena orang-orang pada abad pertama itu kan sudah mati semua, tapi Yesus belum datang-datang juga. Maka banyak orang berpikir bahwa kedatangan anak manusia di Matius pasal 24 itu merujuk kepada dua hal. Apakah merujuk kepada peristiwa transfigurasi atau merujuk kepada penjatuhan Yerusalem pada abad pertama tahun 70 Masehi. Nah, peristiwa transfigurasi itu tidak mungkin karena itu baru ada itu sudah lewat ya. Tapi yang paling mungkin menurut mereka adalah peristiwa kejatuhan Yerusalem pada abad yang pertama. Saya percaya bahwa bukan hanya merujuk kepada peristiwa Yerusalem, tapi juga bicara tentang kedatangan yang kedua, dan itu ada tafsiran. Tapi saya tidak punya waktu sekarang untuk jelaskan. Nanti kita bisa punya satu waktu khusus bicara tentang eskatologi perjanjian baru. Kita bisa diskusikan itu, karena kalau saya jawab secara singkat sekarang, saudara pasti akan bingung luar biasa. Jadi kita perlu gunakan waktu yang khusus untuk bahas itu ya. Jadi saya skip itu dulu. Kemudian Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, yes, prolog. Dan fungsinya itu sama seperti Markus pasal 1, seperti Yohanes pasal 1 dan seterusnya. Kenapa begitu? Kalau saudara lihat di pasal 1 ayat 1 sampai 17 itu kan isinya tentang silsilah Yesus. Dan silsilah Yesus itu dia susun dalam bentuk yang teratur ya. 14 dari Abraham sampai ke Daud, kemudian 14 dari Daud sampai kepada Yesus. Jadi 14. Nah, kenapa 14? Sebenarnya keturunan itu jauh lebih banyak, ya bukan hanya 14. Tapi kenapa dia hanya pilih 14? Karena kalau saudara tahu di dalam bahasa Ibrani, nama orang itu punya numerical value, punya angka. Nama-nama orang itu punya angka. Dan
angka dari nama Daud itu 14. Artinya dia mau bilang begini, Daud. Dia ingin menekankan Yesus adalah Mesias yang sah, karena Yesus adalah keturunan Daud. Ingat janji kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 dan seterusnya. Mazmur 110 ayat yang pertama. Itu janji tentang Mesias dari keturunan Daud. Termasuk Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jadi itu adalah cara Matius untuk bilang begini. Kitab ini, Injil ini akan bicara tentang Yesus sebagai Mesias yang sah, karena dia adalah keturunan Daud yang dijanjikan itu. Itu fungsi dari prolog Injil Matius itu begitu. Kemudian ada pertanyaan tentang Oneness Pentecostalism ya. Tolong jelaskan secara singkat tentang Oneness Pentecostalism. Pertama, istilah Pentecostalism itu tidak berarti bahwa semua yang ada di gereja Pentakosta mengajarkan ajaran sesat itu. Jadi saudara jangan salah paham ya. Memang sebutannya adalah Oneness Pentecostalism, tapi tidak berarti semua yang ada di dalam gereja Pentakosta pasti mengajarkan ajaran sesat. Tidak. Tapi disebut begitu karena ajaran sesat ini muncul dari dalam gereja Pentakosta. Jadi disebut begitu karena muncul dari dalam gereja Pentakosta. Nah, waktu muncul itu tidak semua gereja Pentakosta terima, bahkan terjadi perpecahan. Nah, yang mengikuti ajaran ini sekarang itu namanya UPCI, United Pentecostal Church International, UPCI, dan itu pusatnya itu di Amerika. Jadi saudara jangan salah paham, sebutan itu tidak berarti semua yang ada di dalam gereja Pentakosta itu menganut bidat ini. Saya punya teman banyak yang dari GPDI dan denominasi Pentakosta yang lain, dan mereka percaya Tritunggal. Jadi saudara jangan salah paham di situ ya. Nah, lalu apa yang dipercayai oleh Oneness Pentecostalism? Sederhana, dia percaya Allah itu hanya satu pribadi. Karena Allah hanya satu pribadi, maka sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sebutannya beda, tapi pribadinya satu. Misalnya saya disebut dosen, saya disebut suami, saya disebut ayah untuk anak-anak saya. Sebutannya beda kan? Dosen itu beda dari suami, suami beda dari ayah. Sebutannya beda, tapi orangnya satu. Itu Oneness Pentecostalism. Nah, itu ajaran sesat. Kenapa ajaran sesat? Karena ajaran sesat itu menolak doktrin Tritunggal yang diajarkan secara berlimpah di dalam Alkitab. Dan yang kedua, ajaran itu baru muncul pada abad kedua. Pada abad pertama tidak ada ajaran itu. Dan itu dilawan oleh Tertullianus dalam bukunya yang berjudul Against Praxeas ya. Praxeas itu bahkan ada yang menduga Praxeas itu tidak lain adalah Sabellius, tapi itu dugaan saja. Tapi argumen-argumen Tertullianus itu terutama melawan Praxeas yang persis mengajarkan ajaran sesat ini. Jadi hanya ganti-ganti nama aja. Dulu namanya Sabellianisme. Kemudian sekarang disebut dengan Oneness Pentecostalism. Sama juga dengan tadi yang saya bilang, Arianisme, itu sekarang itu dia punya anak dengan sebutan yang baru. Saudara tahu apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova. Jadi saksi Yehova itu nenek moyang mereka adalah Arius yang muncul pada abad yang keempat. Jadi itu penjelasan singkat tentang Oneness Pentecostalism ya. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Atau masih ada pertanyaan yang tadi saya belum jawab? Semua sudah saya jawab ya? Semua sudah dijawab Pak. Baik, kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, kami akan membuka sesi kedua kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya secara... Oh, yang sidang ilahi tentang kejadian pasal 1 ya? Tidak. Itu tidak mungkin sidang ilahi. Karena kata na'aseh, baiklah kita menjadikan, di dalam seluruh perjanjian lama, digunakan untuk orang, kalau misalnya saya bilang begini, mari kita makan. Itu bukan berarti kemudian saya makan sendiri, kemudian saudara nonton. Karena argumen dari argumen sidang ilahi itu Tuhan bilang baiklah kita menjadikan, tapi Tuhan sendiri yang ciptakan, sidang ilahinya tonton.
Itu argumen dari argumen sidang ilahi ya. Nah itu pasti tidak benar. Nah saya tahu beberapa orang, beberapa apologet di Indonesia mengajarkan itu ya. Tapi itu pasti tidak benar. Karena kalau saudara teliti tentang kata na'ase, na'ase itu berarti baiklah kita menjadikan. Di dalam seluruh perjanjian lama, kata na'ase itu selalu digunakan satu ajakan, di mana pihak yang diajak ikut melakukan apa yang diajak. Satu kali lagi, kata na'ase di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu konteksnya itu. Kata itu selalu digunakan di dalam perjanjian lama. Pihak yang mengajak, pihak yang diajak ikut melakukan apa yang diajak lakukan. Jadi kalau Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka pihak yang diajak itu ikut menciptakan. Nah, pertanyaan, siapa yang punya otoritas untuk ikut menciptakan manusia? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Nah, kalau hanya Tuhan, maka sekarang kita berhadapan dengan satu fenomena teologis yang sangat powerful sekarang, sangat amazing. Karena Tuhan yang satu itu menggunakan bentuk plural. Dan itu bukan plural of majesty, bukan jamak kemuliaan, karena itu kata kerja. Baiklah kita, kata kerja, bukan kata benda. Baiklah kita menjadikan, artinya Tuhan yang satu, tapi somehow jamak. Maka Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Tritunggal. Oke. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik melalui kolom komentar maupun secara mikrofon suara dan kamera. Kepada Vivo 1807 kami persilakan. Selamat malam. Malam. Ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih buat kesempatannya. Suatu kehormatan bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Deki. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Di sini tadi saya mau coba Pak, karena kan tujuan di sini ya pengenalan kita terhadap Tritunggal itu, gitu kan, supaya kita satu pemahaman. Kalau di sini izinkan saya, mungkin nanti dari kesimpulan ini saya mohon tanggapan dari Pak Deki. Apabila saya mengambil kesimpulan ini, apakah saya sudah bisa dikatakan, dideskripsikan bahwa saya mengerti tentang Tritunggal itu atau bagaimana? Saya tadi coba membuat konklusi Pak. Tadi dijelaskan tema kita mengenai Tritunggal, atau bahasa kerennya dibilang itu Trinitas, gitu kan? Itu sebuah doktrin iman Kristen yang mengakui seperti yang Pak Deki bilang, satu Allah yang esa, namun hadir dalam 3 pribadi, tetapi satu hakikat, yang artinya memiliki satu kodrat ilahi tunggal, gitu. Nah, di mana ketiga ini mungkin bisa dirangkumkan sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, sama kemuliaannya. Namun mungkin terhadap fungsi dan tugasnya itu mungkin berbeda, gitu. Kenapa berbeda? Sini saya ambil kesimpulan bahwa karena Allah Bapa adalah pemrakarsa, Allah Anak adalah perantara, Allah Roh Kudus adalah pelaksana. Namun masing-masing pribadi memiliki kesadaran dan kebebasan penuh. Tetapi pribadi yang satu tidak pernah bertindak sendiri-sendiri. Saya pakai kata tidak pernah, bukan tidak dapat, tidak pernah bertindak sendiri-sendiri atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu pertanyaan pertama Pak. Kedua, saya mungkin mau nanya, pada pertemuan pertama kemarin saya sudah pernah bertanya juga sama Pak Diki. Saya mungkin ingin mendapat penjelasan lebih lanjut lagi. Kan di dalam pengutusan suatu di gereja ada namanya, kita bilang pentahbisan atau pengutusan, kita selalu Bapak Gembala itu selalu mengatakan Allah Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Saya mau nanya Pak, apakah itu sudah tepat, atau lebih tepat itu kita katakan Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus, gitu. Dan Allah Roh Kudus maksud saya. Ada situ ada penyebutan kata Allahnya. Karena itu kan merujuk, anak itu merujuk kepada Allah, Roh Kudus itu merujuk kepada Allah. Apakah cukup dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus?
Itu kedua Pak. Mungkin satu lagi, tadi Pak sudah jelaskan mengenai ada beberapa teori termasuk Arimanisme ya Pak. Arianisme. Saya mau nanya Pak, ini ada beberapa dari literatur saya baca, ada juga salah satu dia itu Protestan, dia menolak tentang teori tentang Tritunggal ini Pak. Salah satunya itu Unitarianisme Pak. Saya mohon penjelasan terkait itu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Ya, oke. Saya jawab dulu ya. Siap. Nanti kalau ada penanya yang lain kita bisa jawab nanti. Pertama, Allah yang Esa hadir dalam tiga pribadi itu formulasi yang kurang tepat ya. Kalau kita menggunakan kata hadir, itu kata yang tidak digunakan di dalam sejarah gereja untuk menggambarkan, mendeskripsikan tentang Tritunggal. Gereja menggunakan istilah berkeberadaan, eksis dalam tiga pribadi yang berbeda. Jadi itu formulasi yang benar itu gitu. Jadi Allah yang Esa, yang eksis, yang ada dalam tiga pribadi yang berbeda. Artinya ketiga pribadi yang berbeda itu memiliki secara bersamaan, secara satu dan sama, secara setara hakikat kealahan itu. Itu maksudnya itu begitu. Perbedaan Tritunggal itu bukan hanya fungsi, tapi harus mulai dari perbedaan pribadi. Jadi kalau kita mau bicara tentang perbedaan fungsi, kita harus mulai dari perbedaan pribadi. Nah, apakah Bapa adalah pemerakarsa atau inisiator, anak itu perantara atau mediator, Roh Kudus adalah pelaksana? Garis besar dari narasi Alkitab tampaknya begitu ya, karena kalau kita lihat di dalam formulasi penciptaan misalnya, segala sesuatu itu dari Dia. Jadi dari Bapa, di dalam Anak, melalui Roh Kudus. Itu formulasinya itu di situ. Jadi dari Bapa, di dalam Anak, melalui Roh Kudus. Itu formulasinya. Jadi saya kira gambaran dari Pak siapa namanya? Yuda Pak. Pak Yuda. Gambaran dari Pak Yuda tadi itu cukup akurat ya. Itu mewakili banyak sekali data di dalam Alkitab. Itu Roma pasal 11 ayat yang ke-36, Yohanes pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sampai dengan ayat 5, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, Ibrani pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya, menggunakan formulasi itu. Jadi formulasinya adalah dari Bapa, di dalam Anak, melalui Roh Kudus. Dan itulah sebabnya gereja bicara atau kekristenan dalam teologi sistematika itu bicara tentang perikoresis. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja dalam satu kesatuan. Meskipun mereka tidak ngerjain yang sama dalam banyak hal. Dan dalam banyak hal, misalnya, bukan Bapa yang menjadi manusia. Dan bukan Roh Kudus yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah Sang Anak. Tapi dalam hal-hal yang lain, ketiganya itu bekerja dalam satu kesatuan dan melakukan yang sama. Jadi, saudara jangan mengambil kesimpulan bahwa dalam hal tertentu mereka tidak ngerjain yang sama. Berarti dalam segala hal mereka tidak ngerjain hal yang sama. Itu salah. Karena misalnya tentang kebangkitan yang beberapa waktu lalu itu sempat heboh ya. Apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau hanya dibangkitkan oleh Bapa? Nah, kalau you baca Alkitab, memang data paling banyak itu kan bentuk pasif kan, dibangkitkan oleh Allah. Misalnya Roma pasal 10 ya. Barang siapa percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia, punya Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka diselamatkan. Jadi data paling banyak itu kan bentuknya pasif kan. Tapi saudara jangan lupa, Yohanes yang kita lagi baca sekarang, pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20, menggunakan bentuk aktif. Aku akan membangunnya kembali. Dan di situ dia bicara tentang tubuhnya sendiri. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 17-18 ya. Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah,
Mereka yang bilang bentuk pasif itu, Yesus itu tidak membangkitkan dirinya sendiri, bilang, oh itu dia punya kuasa, tapi dia tidak gunakan. Jadi punya kuasa tapi tidak gunakan. Itu aja udah aneh kan? Tapi Yohanes tidak hanya stop sampai di situ. Kalau baca di ayat 18, Yohanes bilang, Yohanes mencatat kata-kata Yesus bahwa Yesus bilang, dan inilah tugas dari Bapa. Jadi tugas dari Bapa itu apa? Menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali. Jadi aktif nggak Yesus? Aktif dong. Dan bukan hanya Yesus. Roma pasal 8 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Oh, di situ siapa? Roh Kudus. Jadi dalam hal kebangkitan Yesus, ketiga pribadi Allah Tritunggal itu bekerja dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan. Ya. Jadi itu harus hati-hati untuk memformulasi argumen terkait dengan Trinity. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar menggunakan formulasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, perlu Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Saya kira sama-sama benar, karena memaksudkan hal yang sama, menggunakan kata-kata yang berbeda aja. Yang satu cuma nambahin kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi itu tidak perlu dipersoalkan. Yang ketiga, pertanyaan tentang Unitarianisme. Nah, Unitarianisme ini pada dasarnya para bidat yang tadi saya sebutkan itu Unitarian. Unitarian kan berarti percaya Allah itu hanya satu pribadi. Jadi Unitarian itu kategori besarnya. Di dalamnya ada Arianisme, ada Saksi Yehova, ada Oneness Pentakostalisme, ada Rabbinic Judaism, ada Tauhidnya Islam, itu juga Unitarian. Karena Unitarian itu berarti orang percaya Allah, terlepas dari Allahnya siapa ya. Apakah Allahnya Kristen, Allahnya Yahudi, atau Allahnya Islam. Allah itu hanya satu pribadi. Itu Unitarian. Cuman memang hari ini, orang-orang seperti Denny Irawan, seperti Franz Donald, itu menyebut diri Unitarian kan. Tapi sebenarnya sebutan mereka di dalam sejarah itu bukan Unitarian. Sebutan mereka adalah Socinian. Socinian. Nah, Socinian itu berasal dari Socinus pada abad ke-16. Jadi setelah reformasi, setelah reformasi, Socinus menolak doktrin Tritunggal dan percaya bahwa Yesus itu baru menjadi anak, diadopsi menjadi anak pada saat dia lahir dari perawan Maria. Jadi Yesus itu manusia saja, dia tidak punya asal-usul surgawi, tidak punya asal-usul ilahi, manusia yang ditinggikan. Itu posisi dari Denny Irawan, posisi dari Franz Donald, dan sebenarnya mereka adalah penganut ajaran sesat yang bernama Socinianisme. Jadi saya harap itu jelas untuk penjelasan tentang Unitarian. Tadi ada pertanyaan dari Pak Teo ya, kalau dibacakan. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan. Kita sampai jam 10 ya. Iya Pak. Oke. Untuk dari pertanyaan Pak Teo, mohon izin bertanya Pak, apakah rumusan dari pandangan Trinitas satu pribadi dari eksesis dalam 3 manifestasi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dikemukakan oleh seorang teolog Protestan yaitu Karl Barth bermasalah atau sudah tepat ya Pak? Terima kasih. Kalau menggunakan istilah manifestasi itu bermasalah. Karena manifestasi itu tidak sama dengan pribadi. Jadi kalau menggunakan istilah manifestasi itu jelas salah. Itu mirip-mirip seperti Oneness Pentakostal. Itu istilah pribadi, personae, hypostasis, itu tidak bisa digantikan dengan manifestasi. Karena manifestasi itu impersonal, non pribadi. Jadi itu pasti salah. Oke, lanjut. Sebelumnya untuk materi
tolong di-share ya Pak ke Bang Jeffrey agar Bapak. Oh iya. Saya kirim di kotak chat aja. Boleh Pak, boleh. Ntar saya coba kirim ya, kalau bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Kayaknya bisa sih. Gimana caranya? Oh, file. Oke, bisa. Bisa. Bentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya kirim materinya. Baik. Kepada Bang yang Vivo 1807 mau izin bertanya lagi, kami persilakan Bang. Bang, ya, mungkin diturunkan tangan atau mau ada pertanyaan lain. Oke, sudah saya kirim ya. Silakan download Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ada yang bertanya Pak dari Albert, Bapak. Albert katakan satu substansi dalam 3 cara berbeda ya? 3 cara berada. 3 cara berada. Saya tetap mempertahankan istilah yang tradisional karena cara berada apa? Maksudnya cara berada seperti apa? Cara berada seperti batu, cara berada seperti pohon, cara berada seperti kerbau, atau apa? Itu kerbau juga itu cara berada. Pohon juga itu cara berada. Batu juga cara berada. Jadi cara berada apa? Jadi membuatnya menjadi, itu bikin kita pusing ya. Nanti muncul lagi polemik yang sama. Lebih baik kita gunakan istilah yang sudah established. Sehingga waktu kita gunakan itu orang udah tahu ini maksudnya apa. Tampaknya udah paham Tritunggal semua ya, kok nggak ada nanya lagi. Oke. Kalau tidak ada ya kita bubar aja, biar kita istirahat kan. Apakah ada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya lagi kepada Bapak kita? Mungkin satu lagi. Sambil menunggu yang bertanya. Mungkin satu Nanti, lagi. Oh, silakan. Satu lagi. Tadi ada kawan yang bertanya ya terkait, kalau nggak salah di pasal Wahyu, kalau saya nggak salah itu tadi diambil, dikutip dari situ. Itu bisa tolong dijelaskan secara eksplisit nggak Pak Deki? Terkait kan tadi Wahyu berapa? Waduh, saya lupa tadi. Ada yang ngutip tadi yang baru bertanya sebelum saya. Tadi kan dibilang bahwa ini terkait dengan ini Allah Tritunggal juga, mungkin ada relatednya dari situ. Tadi kan dibilang pesannya itu bahwa sebab hari itu tidak ada yang tahu, kan gitu tadi kurang lebih. Oh, itu baik, bukan di Wahyu. Di Markus dan juga di Matius, ya, Markus 13. Oh, ya, Markus Pak ya? Ya. Oke, baik. Saya di Markus tadi ada bilang bahwa itu tidak ada, hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat-malaikat di surga maupun anak. Mungkin dalam anak sini konteksnya mungkin putra tadi ya, Yesus itu. Itu bagaimana Pak? Tadi terkait sebenarnya sama satu tiga di dalam satu itu pasti kan mereka saling mengetahui gitu. Kenapa dalam ayat itu khusus bilang hanya Bapa yang tahu gitu Pak? Bisa tolong dijelaskan ayat ini Pak? Ya. Jadi sebenarnya ayat itu tidak bilang bahwa Yesus itu terbatas pengetahuan terkait dengan eskatologi ya, terkait dengan kapan dia akan datang kembali. Karena kalau saudara baca di dalam konteks Matius, itu konteksnya itu bicara tentang pernikahan. Ya. Bicara tentang konteks pernikahan, itu perumpamaan tentang pernikahan. Setelah itu, jadi Matius pasal pasal berapa ya? Pasal saya lupa, 24 itu setelah perumpamaan tentang pernikahan itu. Kemudian Yesus bilang begitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya ada di dalam tradisi Yahudi. Ya, kalau saya bisa kasih penjelasan dari aspek gramatikalnya, tata bahasanya, dalam kaitan dengan apa yang Paulus katakan di dalam surat 1 Korintus. Ya. Tapi itu akan menjadi agak rumit untuk kesempatan yang ringkas, kecuali waktunya cukup ya. Jadi saya gunakan latar belakangnya aja. Sebenarnya itu ada di dalam latar belakang Yahudi tentang pernikahan. Maksudnya apa? Di dalam tradisi Yahudi,
kalau saudara mau menikah ya, saudara punya anakmu laki-laki, kemudian saudara mau menikah, lalu orang ketemu saudara jadi anak laki-laki itu, orang ketemu saudara, kapan kamu menikah, tanggal berapa, kamu nggak boleh ngasih tahu. Yang berhak ngasih tahu itu adalah bapakmu, karena itu prerogatifmu. Jadi hanya bapak yang berhak mendeklarasikan hari itu. Bukan berarti kamu tidak tahu, tapi kamu yang punya prerogatif itu adalah bapak. Makanya tadi saya katakan, dalam hal-hal tertentu mereka itu tidak ngerjain hal yang satu dan satu. Jadi ada hal-hal yang itu hanya Bapa yang kerjakan. Ada hal-hal yang hanya anak yang kerjakan. Roh Kudus tidak kerjakan. Ya, misalnya yang jadi manusia, itu kan Bapa dan Roh Kudus tidak jadi manusia. Tidak jadi manusia. Tapi from Gal, ya nanti dulu Pak Gal, ya saya jawab ini dulu. Jadi itu bukan berarti Yesus itu terbatas pengetahuannya. Tapi itu bicara tentang siapa yang punya prerogatif untuk ngasih tahu kapan. Ya, itu singkat sederhananya itu begitu ya. Tapi sebenarnya ayat itu yang diikuti untuk mengatakan Yesus bukan Allah, justru balik. Karena kalau saudara baca ayat itu sebenarnya Yesus menggunakan kalimat bertingkat ya. Kalimat bertingkat. Mengenai hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, jadi orang manusia. Tidak ada malaikat yang tahu, jadi orang malaikat. Nah, Yesus tidak tempatkan dirinya pada orang dan malaikat. Yesus bilang apa? Dan anak tidak tahu. Jadi Yesus menempatkan dirinya di atas malaikat, di atas manusia. Nah, di antara malaikat dengan Allah ada makhluk apa? Tidak ada lagi, hanya Allah. Dalam hierarki penciptaan kan manusia, malaikat, makhluk spiritual. Apakah malaikat yang tidak jatuh atau malaikat yang jatuh seperti setan? Malaikat. Setelah malaikat itu sudah tidak ada makhluk yang lain lagi. Hanya Allah. Jadi Yesus menempatkan dirinya di atas malaikat. Secara implisit dari struktur kalimatnya. Yesus menempatkan dirinya pada kategori Allah. Makanya tadi saya katakan, Yesus tidak bermaksud bilang bahwa dia terbatas pengetahuan. Tapi itu terkait dengan prerogatif untuk mendeklarasikan hari itu kapan terjadi. Oke, tadi ada 2 pertanyaan tadi ya, tolong dibacakan. Dari Prasetyo Bambang, bagaimana menyatukan pemahaman Tritunggal Protestan dengan Ortodoks? Terima kasih. Shalom. Dari Parasian Silalahi, bagaimana tanggapan Pak Deki ketika ada pengajaran yang menganalogikan Tritunggal dengan matahari? Apakah bisa membantu menjelaskan Tritunggal dengan secara sederhana dan mudah? Ya, saya mulai dari yang terakhir tadi ya. Dulu saya waktu baru belajar, saya juga cenderung menggunakan analogi ya. Tapi setelah saya belajar, saya sadar bahwa tidak ada analogi yang persis menjelaskan tentang Tritunggal. Jadi, saya sarankan untuk waktu menjelaskan Tritunggal, jangan pernah gunakan analogi. Jangan. Karena semua analogi yang pernah dipakai di dalam sejarah selalu jatuh ke dalam bidang tertentu. Misalnya, analogi tentang matahari, sinar matahari, radiasinya dan lain. Itu kan matahari kan bukan pribadi. Tuhan itu pribadi. Allah Tritunggal itu pribadi. Jadi itu hanya menjelaskan perbedaan, tapi mengaburkan soal personhood. Atau analogi tentang telur. Kuning telur, putih telur, kulit telur. Podoai, putih telur, kuning telur, dan kulit telur itu memang membentuk satu kesatuan, tapi itu bukan Tritunggal. Tritunggal itu tidak seperti ada lapisan luar, lapisan agak luar dalam, kemudian lapisan yang paling dalam. Itu bahaya sekali. Jadi semua analogi yang dipakai di dalam sejarah menjelaskan tentang Tritunggal pada akhirnya ngaco. Jadi jangan gunakan analogi. Nah, kalau saudara mau sederhana, sebenarnya tadi saya lupa kasih tahu saudara ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Sebenarnya Yohanes ngajarin kita bagaimana menjelaskan Tritunggal. Caranya bagaimana?
Bapa mengutus anak dengan Roh Kudus. Selesai. Itu Tritunggal. Itu istilah dari Alkitab. Bapa mengutus anak dengan Roh Kudus. Selesai. Itu bahkan orang yang IQ-nya hanya berfungsi 25% itu ngerti. Jadi tidak jelimet kok. Bapa mengutus anak dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang pertama tadi apa? Saya lupa. Saya saking jawab itu lalu saya lupa. Bagaimana? Menyatukan pemahaman gereja Barat dan gereja Timur yang tidak perlu disatukan. Tidak perlu. Karena itu kan hanya ekspresi cara menjelaskan yang berbeda. Tapi sebenarnya kedua tradisi teologis ini, kalau tanya tentang Tritunggal, yes, ya, dan amin. Satu hakikat, tiga pribadi. Tapi bagaimana menjelaskan hubungan satu hakikat dan tiga pribadi ini, kedua tradisi ini menggunakan cara penjelasan yang berbeda. Jadi tidak usah kita capek-capek satukan. Itu adalah satu kreasi untuk menjelaskan tentang Trinity. Baik, karena waktu kita sudah terbatas dan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kita akan mengadakan babas kita yang ke sesi ketiga. Jadi jangan khawatir, untuk tanggal dan waktu akan segera menyusul. Kita mau menutup babas kita hari ini, dan terima kasih juga yang telah menyelenggarakan babas kita dari Permata GBKP Kelas Medan Kampung Lalang, dan terima kasih juga buat Bapak Deki yang telah menjadi pembimbing atau pembicara di babas kita hari ini. Kami kembalikan kepada Bapak Deki untuk closing statement. Ya, sebelum saya closing statement ada satu pertanyaan di situ tentang Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Apakah itu saya memahami kalau Yesus saat itu memang belum tahu karena memang Bapa belum menetapkannya, tapi saat Yesus sudah bangkit baru waktu ditetapkan. No, tidak, itu bukan maksudnya begitu ya. Jadi Tuhan itu, kalau pandangan itu benar, saudara menggambar Tuhan itu seperti bikin rencana dadakan. Jadi tadinya dia nggak kepikir ya, sekarang baru kepikir setelah Yesus bangkit. Itu tolong jangan bikin tafsiran begitu. Justru Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 koheren dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa yang menetapkan itu dan yang berhak mendeklar itu adalah Bapa. Itu prerogatifnya Bapa. Oke. Saudara, doktrin Tritunggal adalah kehidupan dan jantung dari iman Kristen. Itulah saatnya merupakan kewajiban untuk semua orang Kristen untuk duduk dengan rendah hati dan terbuka untuk belajar, menerima pengajaran tentang doktrin Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena doktrin Tritunggal adalah jantung dan kehidupan dari gereja, maka gereja, para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala harus menjadikan Tritunggal sebagai satu pesan, satu khotbah, satu proklamasi yang terus menerus, apakah melalui khotbah, melalui liturgi, doa-doa itu harus trinitarian, penyembahan harus penyembahan yang trinitarian. Segala sesuatu dalam kehidupan gereja dan kehidupan kita itu haruslah kehidupan yang trinitarian. Sebab apa? Sebab Allah sejati yang mengerjakan keselamatan bagi kita adalah Allah Tritunggal. Bapa mengutus anaknya dengan kuasa atau dengan penyertaan dari Roh Kudus. Itu pekerjaan Allah Tritunggal. Jadi event keselamatan kita, penebusan kita dari dosa dan maut, dan harapan jaminan untuk hidup yang kekal, itu dasarnya tidak lain adalah Allah Tritunggal. Jadi mulai dari penciptaan, pemeliharaan terhadap alam semesta, karya penebusan, dan klimaksnya, konsumasinya, langit baru dan bumi baru, itu semua dikerjakan di dalam dan oleh dan melalui Allah Tritunggal. Dan karena itu saudara harus benar-benar terus-menerus mengambil waktu
untuk belajar dan memperdalam tentang topik ini. Saya berharap nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan bahas tentang relevansinya, relevansi dari doktrin Tritunggal dengan kehidupan di dalam gereja dan juga dengan kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi kalau saudara masih butuh materi tentang dasar Alkitabnya, kita masih bisa bahas ini. Seperti yang tadi saya katakan di pendahuluan saya tadi, bahwa semua kitab, kalau kita mau bahas per kitab, Trinitas menurut kitab Kejadian atau menurut Pentateuk, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kemudian kitab para nabi, Trinitas menurut Matius, menurut Markus dan Lukas, itu kita bisa bikin materi ini, bahkan saya sudah tua, saya sudah game over pun kita belum selesai. Jadi ini materi yang sangat kaya sekali, dan saudara harus terus-menerus bersemangat dan antusias untuk belajar tentang Allah Tritunggal. Karena nanti yang kita ketemu di dalam langit baru dan bumi baru, di dalam surga, tidak lain tidak bukan adalah Allah Tritunggal.